Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah itu menciptakan kanan, menciptakan kiri, menciptakan atas, menciptakan bawah, menciptakan depan, menciptakan belakang, menciptakan fakir, menciptakan kaya, menciptakan bodoh, menciptakan alim, menciptakan sehat, menciptakan sakit, menciptakan sukses, menciptakan bangkrut, menciptakan hidup, menciptakan mati. Semuanya itu adalah Allah. Alladzi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang berkehendak. Jadi kalau semuanya ini yang berkehendak Allah, tentu di balik Allah menciptakan ada yang fakir, ada yang kaya. Yang fakir bermanfaat untuk orang kaya dan orang kaya bermanfaat untuk orang fakir. Jadi orang fakir manfaat untuk orang kaya. Orang fakir bisa membantu orang kaya membantu orang fakir. Bila mana kedua masalah ini tidak sinkron, itu bahaya. Orang bodoh belajar kepada orang alim menyebarkan ilmu kepada orang bodoh. Sehingga di dunia ini nggak ada bedanya antara yang fakir sama yang kaya, nggak ada bedanya. Di saat di suatu daerah ada orang fakir nyampe terseok-seok, pengen membayar hutang nyampe kepalanya pusing 1000 keliling. Yang kaya jublek, yang kaya tidak pernah memikirkan dosa itu. Yang dinamakan merampok itu tidak hanya mereka yang membawa pedang, membawa satu mobil kemudian merampok di rumah orang kaya saja, tidak. Orang kaya yang tidak pernah memikirkan nasibnya fuqara masakin. Orang kaya yang hartanya berlimpah, kemudian mereka tidak pernah memikirkan fuqara masakin, bagian daripada perampok. Sehingga orang-orang kaya semacam ini, apabila mereka tidak memikirkan kepada fakir miskin, orang kaya semacam ini apabila punya penyakit, sulit penyembuhannya. Organ tubuhnya akan digerogoti sama penyakit. Nyampe-nyampe ada yang jempolannya dipotong. Ada yang kakinya dipotong, nyampe lututnya dipotong. Pengen makan nih, dilarang sama dokter makan semuanya, nggak boleh. Makannya cuman nasi jagung. Bahkan ada yang nggak berani makan semuanya, nggak berani. Sulit ini. Ini gara-gara apa? Gara-gara di saat mereka kaya tidak pernah memikirkan fuqara masakin. Mereka bertepuk kedua tangannya, mereka tertawa berbahak-bahak. Sementara tetangganya dalam keadaan resah, sementara tetangganya dalam keadaan bingung. Ini yang harus kita pikirkan. Begitu juga orang alim. Jangan kau sombongkan ilmu yang telah dititipkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya ada amanat yang diletakkan oleh Allah kepadamu. Man katama ilman, barang siapa yang menyimpan ilmu, kemudian tidak mau mengajarkan kepada orang yang bodoh, dengan mudah mereka melaknat orang lain, goblok dan lain sebagainya. Dengan mudah mereka mendudul orang lain, mereka-mereka yang tidak mampu untuk menjawab tantangan hidup, yang tidak mau menjawab sebuah keilmuan, lalu mereka pencemooh dan lain sebagainya. Bahaya ini orang alim ini. Kelak di akhirat aljamallahu bil jamin minan nar. Orang alim-alim semacam ini toh kelak di akhirat akan dikendalini sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibuatkan besi-besi yang dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Kemudian seketika mereka ikatkan di mulut-mulut mereka, semua organ tubuhnya rontok gara-gara sakitnya itu besi. Ada amanat. Orang yang sukses memikirkan orang yang bangkrut. Orang yang sehat memikirkan orang yang sakit. Bahkan orang yang hidup memikirkan orang-orang yang sudah mati. Jadi amanat. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si fakir. Si fakir nggak ada perbedaan. Yang pasti di saat panjenengan makan enak, kemudian Anda tidak pernah ingat kepada nasibnya orang-orang yang fakir. Di saat engkau bisa naik mobil, kemudian engkau
tidak pernah meminjamkan mobil Anda kepada fuqara masakin. Kenikmatan yang selalu kau nikmati di saat engkau hidup di dunia, tidak pernah memikirkan mereka-mereka yang hidupnya payah, mereka yang hidupnya berat. Bahaya itu. Dulu ulama-ulama itu, ininya itu, nyampe pundaknya ada punuknya. Kenapa bisa seperti itu? Beliau-beliau itu kalau malam, mereka dari pintu satu ke pintu yang lain. Mereka dari pintu satu ke pintu yang lain, mengangkat gandum-gandum itu dibawa ke rumah-rumah penduduk. Dulu itu orang-orang alim sibuk silaturahim di tempat-tempat penduduk, mendengarkan jeritan-jeritan mereka, mendengarkan hajat-hajat mereka, dan tidak sedikit mereka meletakkan makanan-makanan di depan pintunya. Pada akhirnya fuqara masakin di waktu pagi hari membuka pintunya, sudah ada beras, sudah ada gandum, sudah ada makanan. Subhanallah. Kita ini nggak pernah kekurangan. Rasulullah pernah menyebut-nyebut nama seorang wanita. Kata Rasul, dia adalah penghuni surga. Kata Rasul, dia adalah perempuan yang baik. Nyampe-nyampe Sayyidatina Aisyah ini penasaran banget. Penasaran banget. Kok nyampe Rasulullah nyebut-nyebut nama itu. Kemudian Sayyidatina Aisyah itu menuju ke rumah perempuan tadi. Di waktu itu Sayyidatina Aisyah itu rumahnya itu kan banyak yang lubang-lubang, diintip. Perempuan itu ada dua anak yang menangis minta makan. Ada roti dibagi dua, diberikan anaknya. Yang satu pengen dimakan yang asli. Pada akhirnya direbut untuk anaknya semuanya. Pada akhirnya dia tidak makan. Ini loh, subhanallah, ini zaman-zaman akhir ini banyak orang memikirkan dirinya sendiri, jarang memikirkan orang lain. Opo manfaatin bangun pondok nyampe koyo istanane Fir'aun? Opo? Di saat kita tidak pernah memikirkan fuqara masakin. Gak ada manfaat itu. Dengerin kan? Dengerin. Ayo cobalah. Gerak. Jadi santri juga gerak. Ayo, masyarakat ini dulu dipikirkan. Masyarakat kita pikirkan. Kamu jangan sekali-kali pengen diberi bantuan sama masyarakat. Jangan. Tapi bagaimana caranya kita memikirkan kepada umat. Semoga saja kita ini setiap hari, subhanallah, setiap hari selalu memikirkan. Rencana saya, mulai besok lah, saya pengen keliling, bawa sembako, keliling rumah-rumah penduduk, bawa buku tulis keliling ke rumah-rumah penduduk, bawa uang keliling ke rumah-rumah penduduk. Itu penting itu. Gak ono manfaatnya jadi pengasuh pondok, gak ono manfaatnya jadi kiai, hanya sekedar geden-gedenan imamah. Hanya sekedar besar-besaran serban, nggak ada manfaatnya kan? Diwu-diwunan coba, nggak ada manfaat. Ini yang akan menjadikan kita sulit masuk surga. Gara-gara kesombongan, kecongkaan yang ada di dalam kalbu kita. Merasa sok, merasa alim, merasa jadi kiai, seakan-akan segala-galanya. Padahal semuanya itu tidak seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan kita ini dalam rangka sampai di mana di antara kita ini yang paling baik amalnya. Makanya cobalah, perbaiki diri kita yang sebaik-baiknya. Pikirkan fuqara masakin ya, pikirkan itu anak-anak yatim. Nyantuni anak yatim ngenteni tanggal 10 Syuro, sampean wayah. Apa orang anak yatim itu hidupnya tanggal 10 Syuro tok? Kalau tidak 10 Syuro tidak hidup gitu. Mikirkan fuqara apa anak-anak yatim, jangan hanya sekedar tanggal 10 Syuro. Hari-hari semacam ini pikirkan. Semoga diberkahi amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.